Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Bunda Aris ingin mengajarkan kalian tentang komputer adalah mesin yang sempurna. Nah, kalau minggu lalu kita membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi serta contoh-contohnya. Seperti kalau teknologi informasi itu seperti apa, Nak? Seperti televisi, karena kita melalui televisi dapat mendapatkan informasi. Nah, kemudian ada lagi contoh teknologi komunikasi seperti telepon, karena kalau dari telepon kita dapat berkomunikasi dengan orang lain ya dengan jarak yang jauh. Terus kalau teknologi informasi dan komunikasi gabungannya itu apa? Bisa komputer atau laptop juga, atau bisa juga disebut dengan notebook. Nah, itu merupakan contoh salah satu peralatan atau mesin teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja ya, komputer. Komputer itu apa? Komputer itu adalah mesin yang mampu membantu kita menghitung, menggambar, menulis, dan mendengar lagu. Nah, jadi banyak fungsi komputer itu. Nah, contohnya itu kita bisa menghitung dari komputer, menggambar dengan komputer, menulis dengan komputer. Nah, itu bisa semua kita lakukan di komputer. Atau nonton video juga bisa dari komputer. Nah, selanjutnya yaitu komputer itu berasal dari kata computare. Nah, itu dari bahasa Latin. Nah, bahasa Latin itu maksudnya itu dari Yunani. Nah, jauh dari Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu to compute. Nah, disebut to compute. Itu dari bahasa Latin tadi. Bahasa Latin diterjemahkan di bahasa Inggris yang artinya to compute. Nah, itulah asal dari kata komputer. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sejarah komputer? Sejarah komputer itu pertama dia berasal dari benda atau alat yang sangat sederhana, yaitu abakus. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya kita sering nyebutnya sempoa. Sempoa itu apa? Atau abakus itu apa? Nah, nanti Bunda tunjukkan gambarnya ya di samping. Oke. Nah, abakus ini ditemukan awalnya untuk menghitung. Nah, jadi kan tadi komputer tadi kan berasal dari kata komputer atau bahasa Inggrisnya to compute. Nah, artinya menghitung kan. Nah, inilah asal mula dari komputer, ditemukannya alat yang berfungsi untuk menghitung, yaitu abakus. Nah, dari abakus seiring perkembangan zaman lahirlah kalkulator. Nah, kalian pasti tahu kan kalkulator ya yang digunakan untuk menghitung juga. Nah, jadi pertama tadi abakus itu masih manual dari biji-bijian. Nah, kemudian ada kalkulator yang tinggal ditekan-tekan. Nah, dari kalkulator manusia terus berpikir bagaimana caranya menciptakan alat selain untuk menghitung juga untuk keperluan yang lain. Nah, lahirlah si komputer ini. Komputer itu nggak hanya bisa menghitung, tapi juga bisa menulis, menggambar, mendengar lagu, menonton video, dan banyak lagi. Nah, itulah asal mula komputer. Nah, komputer itu tidak langsung secanggih sekarang. Komputer itu setelah tercipta masih ada perkembangan 5 generasi. Nah, yang sekarang kalian lihat, komputer yang sekarang kalian lihat itu adalah generasi yang kelima. Itu sudah
banyak perubahan dan teknologinya lebih canggih. Nah, itu tadi kan sejarah komputer. Nah, sekarang Bunda ingin ngasih tahu kalian kelebihan komputer. Komputer itu kelebihannya pertama, lebih cepat. Nah, kalau menghitung kan, kalau manusia harus berpikir kan, ada yang lama, ada yang cepat. Tapi kalau komputer ini, kalau menghitung itu cepat, terus mengetik juga cepat. Jadi, kalau kita menggunakan komputer itu, pekerjaan kita bisa selesai dengan cepat. Kemudian, mampu mengelola data dalam jumlah besar. Jadi, kalau misal nih, kalau kita nulis buku, itu kan kalau terus nulis cepet habis bukunya, atau pensilnya cepat habis juga. Tapi kalau komputer ini bisa menyimpan data yang besar, yang banyak itu. Terus tidak mudah lelah. Kalau manusia kan cepat lelah ya, misalnya bekerja, atau misalnya nih kita menulis 1 lembar aja rasanya sudah lelah ya. Nah, kalau komputer ini dia tidak merasakan lelah karena dia mesin. Terus dapat dipercaya karena komputer ini kan mesin. Jadi ya tergantung kita yang makainya. Dan dia juga nggak bakal bisa ngomong sama orang lain. Nah, makanya komputer itu adalah mesin yang dapat dipercaya. Terus menghemat tenaga kita. Kalau kita menulis menggunakan komputer itu tenaga kita lebih hemat. Nah, daripada kita menulis secara manual. Nah, kalau komputer kan bisa tenaga kita bisa hemat. Itu misalnya nih ada kata-kata yang sama, kita copy aja terus kita paste. Nah, itu bisa menghemat tenaga manusia. Terus hasilnya akurat. Nah, tidak hanya kelebihan komputer saja, komputer juga memiliki kelemahan. Ya, setiap makhluk, setiap apapun itu pasti ada kelemahan dan kelebihan. Nah, komputer juga ada kelemahannya, Nak. Yang pertama, tidak dapat berpikir karena kan dia mesin. Mesin kan nggak ada otak seperti manusia. Jadi kita bersyukur kita makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini karena kita bisa berpikir. Terus mengikuti perintah hanya dengan program. Jadi kalau di komputernya nggak ada program juga nggak bisa jalan. Terus biaya operasional relatif lebih besar. Maksudnya itu kita harus beli komputer. Komputer itu nggak murah, Nak. Komputer itu cukup mahal. Terus kita juga harus membayar listrik karena komputer kan harus menggunakan listrik biar bisa hidup. Kalau laptop juga harus menggunakan listrik walaupun dia bisa tanpa listrik, tapi kan dia harus dicas. Nah, jadi komputer itu harus menggunakan listrik, makanya itu biaya operasionalnya cukup mahal. Terus keberlangsungan jaringan sangat bergantung pada server. Jadi misalnya kalau kita mau internet kan harus ada jaringan. Nah, itulah kelemahan komputer. Jadi kalau nggak ada jaringan, kita nggak bisa internetan pakai komputer. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bunda sampaikan. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol COVID-19 ya, Nak. Kalau mau keluar rumah itu pakai masker, terus cuci tangan yang bersih. Kalau ini sekalian berwudu, terus tidak menyentuh muka kalau tangan kalian masih kotor. Terus ada bersin dan batuk itu pakai siku. Nah, kemudian jangan berjabat tangan. Terus jaga jarak minimal 1 meter dan hindari keramaian. Mungkin hanya itu yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.